ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan fiqh islami yang sudah sangat panjang, bab yang sudah kita lalui bersama, baik dari syarat-syarat salat, kemudian beberapa muqaddimah berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah salat, dan di beberapa pertemuan yang terakhir kita sudah masuk pada sifatus salat, yaitu kaifiyah atau gerakan salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibaca oleh beliau, yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang dijelaskan oleh para tabi'in, karena banyak sekali hadis-hadis yang perlu untuk dijelaskan sebelum diambil hukumnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat yaltafitu yaminan wa shimalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya pernah menggerakkan matanya ke kanan dan ke kiri, ya, tidak mengarah ke tempat sujud. Padahal antum tahu kemarin hukumnya bahwasanya makruh bagi seorang musalli untuk meninggalkan melihat tempat sujudnya. Lalu bagaimana dengan hadis tersebut? Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya pernah melihat ke kanan dan ke kiri dengan kedua matanya. Ini kalau seseorang tidak mempelajari sunnah dengan penjelasan para ulama salaf, maka akan sulit bertemu dengan hadis-hadis seperti ini, akan mengatakan bahwasanya tidak mengapa seseorang untuk melihat ke kanan dan ke kiri, atau mungkin justru mengatakan sunnah. Ya, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlalu sederhana, ya. Apalagi mempelajari usul fikih tanpa petunjuk para ulama salaf, tidak memiliki ahliyah, tidak memiliki keahlian untuk memadu-madankan hadis yang satu dengan hadis yang lain, ya. Hanya bersandar pada penjelasan penulis di dalam kitab usul fikih, yang mana usul fikih ini sebuah bab yang sangat luas. Kemudian penjelasannya pun cukup merepotkan kalau tidak memiliki khalfiyah lughah Arabiyah yang cukup kuat, maka akan kesulitan untuk memahami rahasia-rahasia dalam bab-bab usul fiqh yang tidak sederhana. Dan jelaskan dalam kitab-kitab para ulama bahwasannya usul fikih itu terdiri, yang pertama bahannya adalah bahasa Arab, ya. Maka untuk mempelajari usul fikih, seseorang harus memiliki ahliyah dalam bahasa Arab, memiliki kemampuan yang baik, pendalaman yang cukup teliti terhadap bahasa Arab, sehingga mampu membongkar ijtihadnya para ulama, bukan menjadikan dia menjadi seorang mujtahid, ya. Ini kekeliruan yang sangat banyak, dan menganggap kalau anda belajar usul fikih nanti anda bisa mengerti hukum syar'i. Ini muskilah, ya. Karena untuk memahami hukum syar'i modalnya tidak cukup hanya dengan usul fikih. Modal yang utama itu justru adalah pengetahuan terhadap dalil-dalil yang tafsiliyah, yaitu ayatul ahkam dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang jumlahnya jutaan.
Itu bahan dasarnya. Ya. Ajaran usul fikih itu metode untuk menggunakan keduanya. Kalau keduanya tidak punya metode, gunanya buat apa? Ya. Tapi kalau mempelajari usulul fiqh untuk memahami pola pikirnya seorang mujtahid, maka itu betul. Ya. Untuk memahami cara berfikirnya seorang ahli ijtihad, itu betul. Tapi kalau menyangka dengan mempelajari usul fikih Anda menjadi seorang mujtahid, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena para mujtahidin sejak umur 10 tahun sudah selesai menghafal Quran. Belum lagi dengan riwayatnya yang berbeda-beda. Kemudian mereka melanjutkan menghafal hadis yang diingat sampai wafat. Seluruh turuknya, jalur periwayatannya beserta seluruh maknanya. Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Jumlah hadisnya ratusan ribu hingga jutaan. Mereka paham hadis ini terjadi kapan, hadis ini terjadi kapan, hadis ini menghapus yang ini, hadis ini menghapus yang ini. Kemudian menggunakan metode-metode dalam usul fikih untuk berijtihad. Ini baru betul. Tapi membaca Al-Quran saja mungkin satu riwayat tidak selesai. Ya. Kemudian hadis-hadis Arba'in Nawawiyah saja mungkin yang dihafal. Lalu menyangka dirinya akan menjadi mujtahid. Hayhat, itu perbuatan yang sulit untuk terjadi, sulit untuk terjadi. Lalu kalau tidak memiliki kemampuan untuk ijtihad, bagaimana solusinya? Nah, ketika seorang muslim tidak mampu mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah, solusinya apa? Solusinya cuma satu. Anda ikuti fatwa orang yang ahli dalam bidang ijtihad tersebut. Selesai. Dan itu terjadi di semua bidang ilmu, apapun ilmunya. Ketika seseorang lemah, tidak mampu mengambil kesimpulan sendiri, dia akan merujuk kepada orang sebelumnya yang memiliki kemampuan atau ahliyah di bidang tersebut. Ya, itu terjadi di semua cabang ilmu, apapun ilmunya sama. Ya. Maka kita kembali lagi, kalau dikiranya ada juga yang begini, ya. Pelajari bahasa Arab, nanti kalian akan mudah mengenali kebenaran. Ini ajib lagi. Ya, Abu Jahal juga bisa bahasa Arab, Abu Lahab juga bisa bahasa Arab, ya enggak? Jadi saya gimmick-gimmick seperti ini sudahlah, harusnya di stop. Jangan terus-terusan membodohi umat dengan cara seperti itu. Ya, meskipun membawa dakwah sunnah, tapi caranya harus betul. Ya. Jangan mengatakan hal-hal yang mustahil. Pelajari bahasa Arab engkau akan mengenali kebenaran. Masih jauh sekali. Ya. Wong di negeri Saudi Arabia bisa bahasa Arab itu ada orang Yahudi juga ada orang Nasrani juga ada. Orang Syiah juga banyak. Jadi hendaknya para asatidhah, para duat ini jangan melakukan gimmick-gimmick yang menyesatkan umat, seperti pelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi tidak otomatis ketika bisa bahasa Arab itu langsung menjadi mujtahid, tidak juga. Ya. Untuk memudahkan Anda dalam belajar, untuk memudahkan Anda memahami kitabnya para ulama salaf, itu yang betul. Bukan supaya Anda bisa menyimpulkan kebenaran sendiri, nggak bisa. Kenapa sampai dipatenkan ada kelompok ahlu sunnah wal jamaah? Ya, padahal setelah mereka banyak orang bisa berbahasa. Karena apa? Anda bisa bahasa Arab, Anda ngerti Quran, Anda ngerti sunnah, Anda masih tetap bisa salah. Oleh karena itu ada sebuah kelompok yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, yang pendapatnya antum ikuti. Kemampuan Anda mengenai bahasa Arab tidak akan menyelamatkan Anda sampai Anda ikuti mereka. Tafsir Quran yang Anda hafalkan dari kiai, ustadz, guru-guru Anda tidak akan menyelamatkan Anda sampai Anda ikut kelompok tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para imam-imam mazhab, ikuti jalan mereka dalam belajar. Ya, yang kita miliki terlalu sedikit. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan melalui kecerdasan kita. Kecerdasan kita tidak mampu untuk mengenali kebenaran. Banyak hal yang kita tidak miliki. Maka ikutilah
ulama salaf, ikutilah kelompok orang-orang saleh di zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Cara berpikir mereka lurus, ya. Fatwa-fatwa mereka penting. Dibanding Anda percaya diri kepada kemampuan Anda untuk mengambil hukum syariat, lebih baik percaya kepada mereka dalam mengambil hukum syariat, lebih selamat. Karena mereka lebih cerdas. Jarak dengan Nabi Muhammad SAW lebih dekat. Ilmu masih baru. Wafatnya Nabi SAW dengan zaman tabi'in ini sangat dekat. Beberapa sahabat memuji tabi'in. Beberapa sahabat ridwanullahi alaihim memuji para tabi'in, seandainya engkau hidup di zamanku, niscaya Nabi akan sangat mencintaimu. Nah, hal-hal yang nggak mungkin disaingi oleh manusia zaman sekarang, ya. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk mempelajari fatwa ulama salaf, ya. Dan jangan percaya dengan diri Anda sendiri. Ikuti kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ikuti al-firqatun najiyah, ya. Mereka yang berpegang teguh dengan generasi yang terbaik yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya. Yang terbaik adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka tidak mungkin kita lebih baik dari mereka, itu tidak akan terjadi. Ya, mau sholat Anda sekuat apapun, puasa Anda sehebat apapun, kecerdasan Anda setajam apapun, tidak akan pernah lebih baik dari mereka berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka lepaskanlah ego, ya. Tinggalkanlah merasa mampu untuk mengambil hukum sendiri, tinggalkanlah merasa cerdas. Tidak akan kita bisa sampai ke derajat mereka, tidak akan pernah terjadi. Ya. Maka kembalikan ilmu ke ulama salaf. Sibuklah mengkaji fatwa mereka. Sibuklah mengkaji kitab-kitab para ulama salaf, bagaimana penjelasan mereka. Sekarang kalau ada hadis tadi, gimana keputusan antum coba? Ya. Nabi SAW suatu hari di dalam sholatnya melihat ke kanan dan ke kiri. Kira-kira apa jawaban antum? Hadisnya palsu? Apa? Tidak mungkin, antum tidak mungkin bisa jawab kecuali dengan penjelasan para ulama, ya tidak? Makanya jangan merasa sombong dengan langsung kepada Quran dan hadis. Loh, mana salafinya? Mana ulama salafnya? Janjinya mengikuti ala fahmi salafil ummah, janjinya ala fahmi sahabah. Begitu praktek enggak. Begitu praktek kebanyakan dari kita langsung mengambil hukum dari Quran dan sunnah. Itu prakteknya. Sahabat dihilangkan, ya, dengan mengatakan apa? Mereka bisa berbuat salah. Yang maksum hanya Nabi. Ya, Anda dengan sahabat sama-sama punya kemungkinan berbuat salah, tapi kemungkinan Anda berbuat salah lebih besar dibandingkan sahabat. Loh, itu fatwa tabi'in bisa salah. Iya, Anda juga bisa salah sama. Tapi kemungkinan salahnya Anda dan tabi'in besar, lebih besar Anda, lebih besar kita. Ya. Coba hentikanlah yang gimmick-gimmick seperti itu. Kita ikut prihatin. Para ulama tidak melakukan itu. Oleh karena itu antum perhatikan seluruh ulama salaf. Ya. Sebelum 100 tahun yang lalu. Sebelum 100 tahunnya. Jadi antum mundur 100 tahun yang lalu. Nah, terus sebelumnya. Sebutkan satu ulama besar, tidak ada yang tidak bermadzhab, tidak ada satupun yang tidak bermadzhab. Carilah kalau ada, nggak ada satupun. Baru muncul orang-orang yang tidak mau bermadzhab, yaitu aliran-aliran para murajjih, ya, ahlu tarjih, merasa mampu mentarjih sebuah masalah dengan ilmu yang ala kadarnya, ya. Banyak tidur siangnya, banyak majelisnya, tapi bisa merojihkan suatu pendapat, atau bahkan tidak pernah ikut kelas bahasa Arab sama sekali.
Ini banyak sekali ikhwah yang seperti itu. Hafalan Quran minimalis, hafalan hadis apalagi. Kitab para ulama sedikit sekali yang dibaca. Saya mengikuti pendapat yang rojih saja. Yang rojih menurut siapa? Ya. Maka kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk melepaskan semua ego dalam belajar Islam, mengikuti kelompok ulama salaf, mengikuti salaful ummah, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita akan mundur sedikit melengkapi apa yang kita sudah ambil mengenai disunnahkannya berdoa di setiap selesai salat fardu, ya. Setelah salat fardu atau salat wajib disunnahkan berdoa, dan ini fatwa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang menisbatkan kepada salaful ummah, bahwasannya bahkan ada yang membid'ahkan. Ya, ini sangat jauh lagi itu. Ya. Fatwa doa setelah salat bid'ah itu fatwa yang sangat jauh. Karena doa tersebut yang dimaksud bukan setelah salat persis, akan tapi setelah selesai zikir. Setelah selesai zikir, setelah selesai wirid, maka disunnahkan untuk memperbanyak doa. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya Jami' At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, ayyud du'ain asma', wahai Rasulullah, tolong beritahu kepadaku waktu berdoa yang paling mudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat pendengaran Allah tentu sempurna. Ya, tidak ada satupun yang mampu menghalangi Allah mendengar doa-doanya, doa-doa hambanya. Ya. Akan tapi maksudnya dari sisi hamba, dari sisi kita, doa yang paling mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa terhalang oleh dosa-dosa kita sendiri. Fi jawfi akhiril lail, yang pertama di tengah malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua, wa fi duburi kulli as-salatin al-maktubah, setiap akhir dari salat wajib. Salat wajib, ya. Jadi jangan nunggu salat sunnah dulu. Akan tapi disunnahkan untuk berdoa itu di akhir salat wajib. Waktu mustajabnya adalah setelah menunaikan salat ibadah wajib. Para ulama memiliki dua pendapat mengenai akhir salat wajib, sebelum salam atau setelah salam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasannya kalau melihat fatwa ulama salaf, maka keduanya benar. Engkau mengartikan hadis tersebut, doa sebelum salam pun benar, karena riwayatnya banyak. Seperti yang kita sampaikan di pengajian yang lalu, contohnya doanya Abu Bakar As-Siddiq, ya enggak? Kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian juga sahabat Mu'adz ibn Jabal. Itu semua sebelum salam. Adapun setelah salam pun sama, kata Imam Ibnul Qayyim. Perbuatan dan fatwa ulama salaf menunjukkan hal tersebut, bahwasanya waktu setelah salam di salat-salat yang maktubah itu juga masuk dalam hadis ini, termasuk waktu doa yang mustajab. Bahkan kalau kita sebutkan hadis tadi dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, termasuk waktu yang paling mustajab untuk berdoa, yang paling dekat untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
sepertiga malam yang terakhir, dan setelah selesai sholat wajib. Sebelum berdiri tentunya, ya. Setelah sholat wajib ini banyak. Kapan yang dimaksud? Yaitu sebelum berdiri meninggalkan musholanya, meninggalkan tempat sholatnya. Maka setelah selesai zikir, selesai wirid, terlebih wirid-wirid yang khusus berkaitan dengan sholat subuh dan sholat maghrib, ya. Zikir dan wirid selesai, maka jangan tinggalkan dulu, ya. Jangan bangkit untuk menunaikan sholat sunnah kecuali berdoa terlebih dahulu. Ini fatwa ulama salaf, ini bukan pendapat saya tidak punya pendapat, ya. Saya tidak layak untuk mengatakan sebuah pendapat karena ilmu saya sangat nggak ada ilmunya, mungkin bisa dikatakan kalau dibandingin ulama salaf, ya saya orang awam mungkin, ya. Mungkin saya kalau hidup di zaman para ulama salaf, zaman tabi'in, cuma sama pedagang pasar aja mungkin lebih faqih pedagang pasar dibandingkan saya. Oleh karena itu saya tidak punya pendapat. Ini pendapat Imam Ahmad yang berdasarkan tadi kita sampaikan juga fatwa-fatwa ulama salaf. Dan kalau antum perhatikan ulama zaman akhir, ada Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya juga menjelaskan hal tersebut, bahwasanya disunahkan untuk berdoa setelah sholat wajib, dan itu termasuk waktu yang sangat baik untuk berdoa. Berdasarkan tadi riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Umamah, ayu doain asma, doa mana yang paling mudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan baik-baik, yang maksudnya paling mudah didengar bukan Allah terganggu untuk mendengar, tidak sama sekali. Akan tetapi kitanya, ya, kitanya yang mungkin ketika berdoa terlalu sibuk pikirannya, pekerjaan terlalu padat, ya, badan terlalu capek. Akan tapi kalau kita perhatikan, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sunyi, waktu yang tenang, ya. Kemudian adapun setelah salat wajib, itu waktu setelah hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diharapkan sudah lebih tenang, sudah tidak terlalu memikirkan berbagai macam kesibukan dunia, karena sudah melalui banyak sekali rakaat salat, ya. Mulai ada sunnah rawatib dia jaga, takbiratul ihram, banyak sekali rangkaian salat dia ikuti. Harapannya itu semua sudah mencuci kesibukan hatinya. Kemudian ketika berdoa dalam keadaan hati yang siap untuk menengadah, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabda'u du'a bilhamdi lillahi wathana'i alaihi. Dan usahakan awal-awal doa itu diisi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tawassul. Ini termasuk apa yang dinamakan oleh para ulama sebagai tawassul. Tawassul ini dari bahasa wasilah, ya. Wasilah ini penguat, ya. Antum kalau mau minta tolong sama orang, ya, antum mau berkunjung ke rumahnya fulan, mau minta tolong, kira-kira antum datang tidak bawa apa-apa, tidak janji, apa antum persiapkan yang terbaik kira-kira? Ya, janji dulu, pan gawa oleh-oleh apa, ya, akan ngajak bicara apa, ya, enggak, itu semua penguat, menunjukkan antum serius minta tolongnya, ya. Menunjukkan antum serius minta tolongnya, kemudian menunjukkan antum menghargai orang yang akan antum minta tolong, membawa sesuatu. Nah, itu namanya wasilah, ya, menghadirkan sesuatu yang bisa memperkuat permohonan kita agar dikabulkan atau dibantu, ya. Maka dalam berdoa pun sama, ya, adabnya dijaga. Dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin kebanyakan dari kita lupa, ya. Kadang kita kalau minta tolong sama orang, ada kan basa-basinya panjang, ya. Ya, ngobrol ngalor ngidul dulu. Antum sibuk sekarang kelihatannya lagi banyak ini proyek, ya kan. Saya lihat pagi di Tegal Barat, sore Tegal Timur, ya, malam dikit di Tegal Selatan, besok sudah sampai di Margadana, ya.
Jadi ngobrolnya sampai sejam tuh ngalor ngidul, padahal mau minta tolong. Ya, tapi dia karena beradab, jadi ingin melembutkan hati lawan bicaranya dulu. Ya, diajak ngobrol tentang apa aja yang nggak berkaitan dengan itu. Kemudian baru mengutarakan hajatnya. Dan ini pun sama berlaku dalam proses berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi ya wa sahhahahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wath-thana'i alaihi. Seandainya salah satu dari kalian hendak berdoa, ada permohonan, ada permintaan, ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyabda, mulailah dengan memujinya terlebih dahulu. Mulailah dari mengingat nikmatnya terlebih dahulu, kasih sayangnya terlebih dahulu. Kira-kira antum kalau mengingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang paling besar buat antum, kira-kira apa? Anda pengen dikasih masukan. Siapa tahu ada yang lupa saya ketika ingin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Ketika antum mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya, apa yang paling besar dalam hidup antum kira-kira? Ada yang bisa urun enggak? Sudah memberi apa? Sudah memberi, mengangkat saya dari kemiskinan. Dulu saya hidupnya susah, Ustaz, ya. Saya buat makan aja harus berbagi satu ponggol 5.000 untuk satu keluarga. Sekarang alhamdulillah saya jadi juragan ponggol. Jadi semua keluarga bisa makan ponggol, tidak perlu takut kekurangan, ya. Atau apa? Dulu saya pengangguran, Pak. Saya ke sana kemari ditolak, kerja di sana ditolak, mau bantu orang-orang enggak percaya. Baru saya sapa dikira mau nipu, orang berkabur ketemu saya. Alhamdulillah sekarang saya punya perusahaan kecil-kecilan, PT Seblak Berkah Indonesia. Oh iya. Oh nyatanya sekarang mahasiswa itu lulus kuliah daftar di toko seblak, Pak. Ya, warung seblak. Nah, makanya antum jangan malu membuka PT Seblak Indonesia. Taib, apa kira-kira yang antum perlu syukuri ketika mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hal yang paling berkesan dari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada antum? Ada enggak yang bisa berbagi? Ada yang mau berbagi enggak kira-kira? Enggak ada. Buat rahasia pribadi. Oh, yes, masyaallah. Masya Allah. Al-hayat syartun fil amal. Ya, kehidupan itu syarat seseorang untuk beramal. Jadi antum jangan ngimpi bisa beramal kalau sudah mati, ya enggak? Maka perlu disyukuri. Anda enggak bisa beribadah dengan tanpa adanya ruh masih berada di jasad ini, enggak bisa. Maka kalau ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa menunaikan salat, puasa, ketahuilah yang perlu disyukuri juga adalah nyawa yang masih ada. Sehingga dengan itu saya masih bisa berzikir, saya bisa melakukan banyak ibadah manfaat. Masya Allah, tabarakallah. Mensyukuri kehidupan. Ada lagi yang lain? Enggak apa-apa, antum pengalaman apa pribadi? Segala nikmat tidak bisa dihitung, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau nikmat dihitung kayaknya tidak ada ukurannya. Nikmat Allah terlalu banyak. Tapi kita pengen ada yang paling berkesan. Nanti saya sampaikan satu tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin ketika menafsirkan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ya,
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ketika orang baca, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh manusia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Nanti Anda sampaikan insyaallah. Semoga itu bisa menjadi faedah besar dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu antum bagi dulu, baru nanti saya bagi. Ya, antum dulu yang bagi, nanti tak bagi. Ada lagi enggak? Sudah diberi kesempatan apa? Mengenal iman dan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang dimaksud qalbun salim itu qalb, hati yang ada iman di dalamnya. Tapi apa yang membuat iman dan Islam tersebut antum yakin bisa bertahan sampai antum dijemput oleh malaikat maut, sampai ajal tiba? Bagaimana menjaga nikmat-nikmat tersebut? Diberi kesempatan menuntut ilmu, ya, dibukakan jalan-jalan ilmu, sudah dekat, ya, sudah dekat dari yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Sebuah nikmat yang sangat besar yang banyak orang lupa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu nikmat paling besar. Taufik hidayah. Taufik dan hidayah, ya. Bukan taufik hidayah, bukan, ya. Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Ya, a'zam syai'. Ya. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, diberi jalan yang lurus. Masya Allah, diberi hidayah untuk menempuh jalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah dekat, berhubung sudah dekat, kita percepat saja, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh umat manusia, kalau bicara tentang kehidupan sebelum diutus Nabi SAW, manusia hidup. Kalau bicara tentang hidayah, hidayah itu sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Bicara segala bentuk kenikmatan, manusia sudah hidup dalam kenikmatan. Fir'aun hidup dalam kenikmatan, ya enggak? Satu nikmat yang jarang manusia bersyukur, paling besar, namanya nubuwah. Nikmat diutusnya seorang laki-laki biasa yang namanya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang nabi. Awalnya beliau laki-laki biasa, ya enggak? Apa lahir langsung jadi nabi? Kemudian berbahagia dengan lahirnya seorang nabi. Muhammad ibn Abdullah itu lahir langsung jadi nabi, sebelum lahir sudah jadi nabi atau nanti? Nanti. Makanya banyak, saya heran orang berdalil dengan berbahagia dengan lahirnya seorang nabi. Siapa yang tahu akan menjadi nabi? Gak ada yang tahu. Wong awalnya manusia biasa kok. Ya. Nikmat paling besar dalam hidup kita adalah menyaksikan nubuwah. Meskipun kita tidak ikut menyaksikan, akan tetapi peristiwa tersebut, tujuan-tujuan kenabian itu sampai kepada kita, ya. Karena apa? Ini yang luar biasa penjelasan beliau, ya, rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Kalau sekedar petunjuk itu sebenarnya tidak hilang, ya. Petunjuk tentang agama Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada. Yang hilang itu apa? Yang hilang itu apanya? Yang hilang itu manusia yang menjadi contoh, ya. Wafatnya Nabi Musa tidak menghilangkan kitabnya. Suhufi Musa tidak hilang dengan wafatnya Musa, ya enggak? Injil itu tidak hilang dengan wafatnya Isa. Jadi peninggalan-peninggalan uluhiyah, peninggalan-peninggalan ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak hilang. Yang hilang itu contohnya.
Yang hilang itu sosok yang merealisasikan ibadah dengan cara yang paling benar, itu yang hilang. Antum pernah beli kulkas ya, antum ya? Beli kulkas, dikasih buku petunjuk. Antum suruh baca sendiri. Biasanya bahasanya ada yang bahasa Jepang, ya enggak? Macam-macam ya, bahasa Jerman, macam-macam. Kan bukunya banyak itu, ya. Kira-kira beda enggak antum baca sendiri sama ada salesnya nih? Ya. Salesnya sebelah antum menjelaskan isi dari buku tersebut. Kira-kira beda apa sama kira-kira? Ya beda, nganggo nemen. Beda pakai banget. Ya. Menurunkan kitab dan menurunkan orang yang menjelaskan kitab tersebut, itu kenikmatan paling besar yang dirasakan umat manusia. Antum baca sendiri Al-Quran, ya. Kemungkinan tersesatnya tinggi, Pak. Apa yang menjaga orang selamat ketika membaca Al-Quran tidak tersesat? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya enggak? Antum mungkin tidak menyaksikan beliau hidup, tapi intinya kan tugas kenabiannya sampai kepada antum, ya. Maka nubuwah itu menjadikan antum mengenal kebenaran yang dikandung oleh Al-Quran. Tidak ada jalan lain mengenal Quran kecuali melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kenikmatan yang paling besar itu nikmat nubuwah, nikmat Nabi Muhammad SAW. Jadi ngerti ayat ini maknanya apa. Jadi ngerti memurnikan ibadah itu seperti apa. Jadi ngerti salat, menunaikan ibadah salat itu seperti apa. Ya, apalagi kita di bab tentang salat. Ya. Jadi ngerti bagaimana berdoa yang benar, waktu-waktunya kapan. Itu semua nubuwah. Itu semua Nabi Muhammad SAW yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orang tua kita, kakek kita, nenek kita, tidak akan bisa menggantikan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jasa beliau SAW itu mengeluarkan seseorang minadh-dhulumati ilan nur. Jasanya ya terlalu besar. Sallallahu alaihi, ya. Jasa beliau SAW itu mengeluarkan seseorang dari ahlu syirki menuju ahlu tauhid. Gak main-main, ya. Adapun antar manusia biasa paling hebatnya memberi makan, ya, minjemin duit, ngasih antum tempat tinggal, ngasih kendaraan. Tapi beliau SAW jauh di atas itu, bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang akan habis. Makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, ini kan hal-hal yang akan habis, ya. Tapi yang beliau berikan kepada kita sesuatu yang abadi. Kenikmatan dunia sementara. Yang beliau SAW ajarkan kenikmatan yang selama-lamanya. Dikasih jalan yang benar menuju kenikmatan yang abadi. Tempat di mana antum akan tampan selama-lamanya, ya. Muda selama-lamanya, kuat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Tidak perlu buang angin, tidak perlu buang air sama sekali. Kenikmatan hidup yang tidak ada batasnya. Beliau mengajarkan kepada kita ilmu untuk masuk ke dalam kehidupan tersebut. Maka itu adalah nikmat yang paling besar yang sering dilupakan oleh umat manusia ketika sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyakan menyaksikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita kebanyakan yang hal-hal yang sifatnya apa? Materi, dunia. Lupa dengan kenabian sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berakhlak, mengajarkan kita jadi manusia sabar, mengajarkan kita ada hari pembalasan, sehingga tidak perlu khawatir kalau dizolimi, difitnah, tidak usah khawatir. Ada hari pembalasan kok, ngapain takut, ya. Dicurangi. Nabi SAW itu membuat orang-orang tertindas di zaman dahulu
punya rasa percaya diri. Oleh karena itu banyak sekali orang masuk Islam di awal itu dari golongan orang-orang du'afa. Ya, banyak sekali golongan du'afa masuk dalam, karena apa? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara membalas kezaliman. Miskin, lemah, budak dizalimi setiap hari. Mereka tidak tahu cara membalas ini. Ternyata datang sebuah agama memberitahu bahwasanya ada hari pembalasan, bukan sekarang. Ya. Hari yang hak yang engkau tidak perlu takut, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hari itu. Orang yang menzalimi kamu akan datangkan semuanya, dan engkau berhak menuntut hakmu pada hari itu. Dan Allah akan ambilkan yang engkau mau. Hak yang mana yang kamu ingin ambil, yang dahulu sudah diambil oleh orang lain. Kezaliman apa yang pernah dilakukan kepadamu, tidak usah takut. Di dunia kamu tidak usah balas, tidak usah takut. Itu konsep yang luar biasa, Pak. Banyak orang masuk Islam karena konsep tersebut. Jadi orang Islam diajak untuk tidak berpikir balas dendam, tidak. Ya. Tidak berpikir untuk harus membalas, tidak perlu. Ada hari saatnya tiba nanti. Oleh karena itu beberapa orang du'afa masuk Islam karena yang harusnya ya seorang makhluk yang diciptakan, penciptanya itu harusnya bertanggung jawab. Kalau yang diciptakan ini dizolimi, penciptanya harusnya melindungi. Coba antum cari agama lain, ya. Mau dosanya kayak apa, datang ke tempat ibadah, pengakuan dosa, bayar, dosanya sudah diampuni, Pak. Yang dizolimi, oh udah diampuni pokoknya. Loh piye? Yang sudah dizolimi nasibnya gimana? Akhirnya menjadi orang yang sama, melahirkan para ahlu zulm, ya, orang-orang penindas, orang-orang jahat. Karena mereka tidak menemukan solusi. Kapan saya akan ditolong? Kapan saya akan dibantu Allah Subhanahu wa taala? Kapan pengadilan yang hak akan tiba? Tidak ada agama yang bisa menjawab. Kalau antum tahu cuma Islam. Ya. Ada lagi yang pakainya reinkarnasi, ya. Nah, itu kapan selesainya kalau reinkarnasi terus? Ya. Yang dizolimi jadi menzolimi, menzolimi jadi dizolimi, terus selesainya kapan? Keyakinan-keyakinan yang nggak masuk akal. Tapi Islam datang dengan keyakinan yang jelas. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. La yanfa'u malun wala banun, tidak bisa Allah disokok pakai duit, tidak bisa. Semua yang zalim akan bertemu dengan yang dizalimi. Dan Allah akan memberi kesempatan kepada yang dizalimi untuk mengatakan akan memaafkan atau tidak. Kalau memaafkan, maka Allah akan memaafkan pelaku tersebut. Kalau tidak, maka Allah akan memberikan haknya. Mau diambil seberapa banyak dari orang yang telah menzalimi kamu di dunia. Jelas agama Islam, konsepnya jelas, Robnya jelas, ya, hari-harinya pun jelas. Itu semua ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ya ada. Itu semua dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Memberi ketenangan dalam bekerja, memberi ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan ketenangan. Karena tahu, ya, suami ini wajibnya apa, istri ini wajibnya apa. Tapi coba lihat yang tidak dibangun di atas agama yang baik, ya. Banyak perselisihan, banyak cekcok, yang tulang rusuk jadi tulang punggung, yang tulang punggung jadi tulang rusuk, ya. Kebolak-balik, akhirnya ribut terus, saling merasa berjasa, saling merasa sudah memberikan lebih. Dalam Islam jelas, ya. Yang wajib bagi suami apa, yang wajib bagi istri apa, yang harus ngalah siapa, yang menentukan arah siapa, memberi keputusan siapa, jelas semuanya, ya. Maka nikmat nubuwah itu nikmat yang luar biasa bagi orang yang mempelajarinya. Tapi kalau tidak mempelajarinya ya percuma.
Cuma bersyukur atas lahirnya seorang nabi, paling bisanya cuma kayak gitu. Padahal nabi diutus bukan untuk sekedar lahir, tapi untuk berdakwah. Nabi itu diutus untuk mengajarkan sesuatu, untuk menunjukkan jalan hidayah. Berarti harus dipelajari, harus dibaca, harus taklim. Tidak bisa seorang muslim mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan acara setahun sekali, itu nggak mungkin bisa. Para ulama puluhan tahun, bahkan beberapa dari mereka tidak sempat menikah. Kira-kira mereka ngapain sih? Mempelajari peninggalan Nabi, ya enggak? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu dihabiskan untuk mempelajari peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bidang akidah, tauhid, hadis, semuanya. Masa mau dibandingkan dengan yang satu kali setahun terus bisa sama mengenal Nabi? Tidak bisa. Itu harus hari demi hari. Setiap hari Anda belajar, setiap hari Anda mempelajari penjelasan para ulama salaf terhadap Quran dan Sunnah, baru nanti akan kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tadi kembali dalam berdoa, utamakan di awal memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala nikmat-nikmatnya. Dan jangan lupa nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nubuwah, yaitu diutusnya seorang lelaki, Muhammad ibn Abdullah, dibekali wahyu, di dalam dadanya ditanamkan Al-Qur'an, menjelaskan dengan perbuatan dan perkataan, ya. Jadi nggak ada hujah bagi kita untuk tidak mengenal Islam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an itu dengan perbuatan dan perkataan. Ya. Sosok yang Allah Subhanahu wa taala percaya untuk menyampaikan syariat, menyampaikan risalah ilahiyah. Jangan sampai antum melewatkan sosok yang satu itu, kemudian bersantai-santai dengan urusan dunia, rugi. Ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala percaya untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Berarti keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari semuanya dalam berbagai macam bidang, tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang hadis, tentang akidah Islamiyah, tentang fikih, apapun semuanya harus dipelajari. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma yusalli 'ala nabi, ya. Kemudian adab berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mempercepat doa, memudahkan doa. Ketika memuji Allah Subhanahu wa taala itu bentuk tawassul, ya. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bentuk tawassul. Ibaratnya antum kalau ingin berkunjung ke rumah orang, ya, ingin memohon, minta bantuan, antum bawa oleh-oleh dua, ya. Dalam berdoa ini antum membawa pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu doa dari hamba yang seperti ini, yang berlumur dosa ini, harapannya meskipun sholatnya terburu-buru, baca Qur'annya juga banyak ngantuknya, tapi harapannya ketika berdoa Allah Subhanahu wa taala melihat bukan kesalahan dan kelemahan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dan apa yang kita bawa, ya. Wasilah apa yang dibawa hambaku ini, yang setiap hari berbuat salah, yang setiap hari banyak ujubnya, banyak riaknya, banyak sombongnya. Hari ini berdoa bawa apa? Untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, untuk menebus kekurangan-kekurangannya. Hari ini berdoa membawa apa? Berwasilah dengan apa? Bertawasul dengan apa? Untuk menutupi kejahilannya tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk menutupi kemalasan-kemalasannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala membawa apa?
hari ini hambaku membawa apa. Allah senang kalau hambanya itu berdoa, dan senang pula kalau berdoa dengan bertawassul, berwasilah. Ya. Tadi yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat-nikmatnya, dan yang paling besar nikmat nubuwah. Nikmat pernah diutus seorang nabi kepada kita, mengajarkan segala bentuk keindahan syariat Islam, membuat kita jadi manusia yang beradab, membuat kita jadi manusia yang berkasih sayang antara manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian wasilah berikutnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u bima syaa. Kemudian silahkan berdoa dengan apapun yang kalian inginkan. Dan dalam berdoa, lafadznya ada beberapa pilihan. Ya. Yang pertama menggunakan lafadz nabawi. Ya, menggunakan lafadz nabawi. Berarti doanya istilahnya ma'thur. Ya, istilahnya ma'thur. Ada asarnya. Ya, ini yang terbaik. Kalau antum punya hafalan doa yang banyak, itu tanda antum ingin mencari keutamaan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kan pas berdoa lupa. Ya, mungkin enggak terjadi, sangat mungkin ya. Waktu mustajabnya, waktu istijabahnya tiba, kemudian antum ingin berdoa dengan yang ma'thur tapi lupa. Ya, labas. Itu tidak menghalangi. Pilihan yang kedua dengan bahasa Arab. Ya, doa dengan bahasa Arab. Baik lafadznya dari antum sendiri atau dari para ulama dan para salihin, itu boleh. Ya. Kalau misalnya dari para ulama salaf, misalnya dari doanya sahabat, doanya tabi'in, boleh apa enggak kira-kira? Ya, itu boleh. Wong pakai lafadz antum sendiri aja boleh, apalagi pakai lafadz mereka. Ya. Tapi kadang juga lupa juga ya. Pakai bahasa Arab, i'rabnya kadang salah. Saya takut salah ini. Ini fi'il apa fa'il ya? Akhirnya malah buka kitab nahwu enggak jadi berdoa. Ya. Ya wis lah, lafadz nabawi enggak punya, bahasa Arab lagi kurang murojaah ya, sehingga fi'il fa'ilnya kebolak-balik. Yang terakhir menggunakan bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia boleh ya. Bahasa Tegal boleh ya. Bahasa Sunda juga boleh ya. Bahasa mana lagi? Ya, bahasa Jawa boleh juga. Nah, kemudian wa yakhtimu du'aahu bihi bilhamdi liqaulihi ta'ala, dan kalau bisa menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala lagi ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan penutup doa-doa mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi usahakan menutup doa juga dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam awwalahu wa akhirahu. Ya. Dan juga menutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk membuka doa dengan tadi memuji Allah dan salawat kepada Nabi, menutupnya pun sama. Ya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan mereka menutup doa-doa mereka dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga menutup doa dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Ajurri wa wasatahu, jangan cuma awal dan akhir. Ya, Al-Imam Ajurri mengatakan juga tambahkan di tengah-tengah doamu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wasilah memperkuat doa ya.
Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memperkuat doa dengan ijma' para ulama. Maka letakkan bukan hanya di awal dan akhir, juga letakkan di tengah-tengah doa Anda. Li khabari Jabir ibn Abdullah, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'aluni كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شراب شرب أو الوضوء توضأ وإلا أهرقاه ولكن اجعلوني في أول دعاء وأوسطه وآخره. Janganlah kalian menjadikan aku ya dalam berwasilah itu seperti tempat menyimpan minuman, tempat menyimpan air ya. Kalian hanya memperhatikan tempat menyimpan air itu dua kali. Pertama ketika mengisi, yang kedua ketika sudah habis ya. Akan tapi perhatikan salawat untukku itu di awal doa kalian, dan di tengah doa kalian, dan di akhir doa kalian. Oleh karena itu juga ada beberapa riwayat para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjadikan salawat kepadamu itu bagian dari doaku ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagus kalau bisa ditambah ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat tersebut mengatakan, bagaimana kalau sepertiga doaku isinya salawat ya Rasulullah. Beliau mengatakan bagus kalau bisa ditambah ya. Kemudian sahabat tersebut berkata, kalau setengah dari doaku isinya salawat bagaimana ya Rasulullah? Setengah doa isinya cuma salawat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagus kalau bisa ditambah ya. Kalau begitu, kalau seluruh doaku isinya salawat semua bagaimana ya Rasulullah ya. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam ya? Tughfar dzambuk wa tukfa hammuk. Seluruh dosamu akan diampuni dan seluruh hajatmu akan terpenuhi. Itu luar biasanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sahih, riwayat hadis tersebut sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Akan tapi mungkin ada hajat nafsiyah, kadang kita perlu untuk menyampaikan hajat kita ya, pengen mengutarakan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menggabungkan riwayat-riwayat ini menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa itu di awal, di tengah dan di akhir. Nah, itu sederhananya. Maka tetap kita mengutarakan hajat kita tanpa meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaqbilu da'i ghaira imam huna al-qiblah. Dan usahakan ketika berdoa menghadap kiblat ya, menghadap kiblat, karena itu merupakan makam yang terpuji. Buktinya ketika seseorang salat merupakan syarat menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat apa rukun? Syarat apa rukun? Kenapa syarat? Kenapa enggak rukun? Karena kalau rukun terputus juga Al-Fatihah hilang, batal juga. Kenapa menghadap kiblat syarat bukan rukun? Disiapkan sebelum salat, jamil ya, salah satunya itu ya. Syarat itu harus sudah ada sejak awal gerakan salat, itu sudah mengandung syarat tersebut. Dan syarat itu cirinya adalah tidak terputus ya. Syarat itu cirinya tidak terputus. Maksudnya apa? Tidak ada tanakul, kata para ulama, tidak berpindah-pindah. Berbeda dengan rukun. Rukun itu berpindah-pindah. Antum habis membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ya enggak? Kemudian baca zikir, tasbih, subhana rabbiyal azim, itu pindah-pindah namanya. Ya. Kalau rukun itu berganti-ganti, tanakul. Kalau syarat tidak, menghadap kiblat, terus menghadap
Selain kiblat tidak ada. Jadi menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Ya, ibadahnya yang dinamakan syarat itu dipenuhi sejak awal sampai akhir tanpa terputus. Ya, tanpa terputus. Jadi tidak berpindah-pindah dari syarat yang satu ke syarat yang lain. Wa yulihud da'i fi du'a. Kemudian adab dalam berdoa juga adalah al-ilhah. Al-ilhah itu maksa, ya. Jadi ketika berdoa janganlah dikabulkan, syukur orangnya orang papa, ya, orang niat. Jadi sama seperti orang minta tolong ke antum, aku tulungi, tapi enggak orang gelem nulungi orang papa. Ya orang sudah ditulungi boleh. Ya, saya suka orang baik lah, ngerepoti kon. Ya. Maka dalam berdoa diusahakan maksa. Kayak aku tulungi temen, yakin kon kudu nulungi aku. Nah, itu antum akan merasakan serius yang minta tolong, ya enggak? Ya antum merasakan sama. Allah Subhanahu wa taala pun merasa serius ketika hambanya memaksa di dalam doanya, ya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang betul-betul memaksa di dalam doanya, menunjukkan mereka betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaksanya seseorang di dalam doa itu seberapa kuat seseorang memaksa di dalam doanya itu merupakan tanda seberapa kuat imannya. Ya. Adapun iman yang lemah, keyakinan yang lemah, pasti doanya malas. Bahkan orang doa sama sekali, ya, malas berdoa. Orang yang malas berdoa itu tanda imannya ada yang kurang. Dan yang semisal orang yang tidak suka memaksa di dalam doa itu juga tanda kurangnya iman. Wa yukarriruhu thalathan li'annahu naw'un minal ilahah. Wa du'a sirrun afdal, dan berdoa dalam kondisi sir itu afdal, ya. Liqaulihi ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ya. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam kondisi tadarru' dan khufyah, dalam kondisi merendah dan dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang sir. Li'annahu aqrab ilal ikhlas, karena itu lebih dekat kepada ikhlas. Tidak didengar oleh orang lain, enggak ada yang dengar. Ya, kalau didengar orang lain kan kadang ada perasaan kayaknya dongane suwe, ya dongane apik-apik ya, kon kudu niru aku, ya. Berdoalah seperti saya, ya, ada perasaan-perasaan yang akan mengganggu seperti itu. Wa ya ummu bihi bid-du'a, dan usahakan ketika berdoa itu menggunakan lafaz-lafaz yang umum pada doa-doa yang diamini oleh orang lain, ya. Contohnya ketika doa kunut, contohnya ketika doa kunut. Jadi ketika di doa kunut lafaz-lafaz Allahumma inni, Allahumma innana diganti lafaz-lafaz yang umum, dan ini termasuk adab yang baik dalam berdoa pada doa yang diaminkan oleh orang lain, ya. Doa-doa yang diaminkan oleh orang lain. Contohnya lagi di mana? Doa yang diaminkan oleh orang lain contohnya lagi di mana? Khutbah Jumu'ah, betul, ya. Bagi khatibul Jumu'ah itu harus mengganti narasi doanya yang tadinya ini au ana, ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan kekhususan untuk diri sendiri, kalau bisa dirubah ke lafaz yang jamak, ya. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ali, ya Ali ammim, wahai Ali umumkan doamu dijadikan lafaznya menjadi umum karena doamu diaminkan oleh orang lain. Jadi pada makom-makom yang doanya diaminkan oleh orang lain, maka hendaknya seseorang menggunakan lafaz yang umum. Contohnya tadi di doa kunut atau di khutbah Jumu'ah, atau juga bisa misalnya seorang istri ingin didoakan oleh suaminya, ya, karena suaminya terlihat suami yang soleh misalnya, ya, bukan hanya Pak Soleh, ya, tapi suami yang soleh, ya.
Suami yang saleh, istrinya pengen bi, aku didoakan bi. Nah, ini boleh ya. Jangan malas ya kok. Lah dong ada bisa kok. Jangan begitu. Namanya orang meminta didoakan orang lain ya, antum harus bantu. Ya. Kadang begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas bacaan Qur'annya paling indah. Tapi beliau terkadang pengen dengar dari orang lain, ya enggak? Karena ada riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mendengarkan tilawah Quran dari salah seorang sahabatnya. Juga itu hajat nafsiyah. Kita bisa berdoa sendiri-sendiri itu jelas. Tapi kalau ada orang minta tolong kepada antum untuk mendoakan dia, jangan ditolak, ya. Karena itu hajat nafsiyah. Dia ingin mendengar antum doakan dia. Ya. Itu menyenangkan, membahagiakan dia, dan itu termasuk afdhalul Islam, termasuk perkara-perkara yang paling baik dalam agama Islam adalah sururun ya tudkhiluhu fi qulubi akhikum. Kebahagiaan yang engkau tanamkan ke dalam dada-dada saudara-saudara kalian. Ya, jadi kalau ada orang minta didoain antum jangan lari malah ya. Bantu, bahagiakan dia senang pengen doain antum, itu membuat dia senang. Jadi dia bisa doa sendiri, tapi ada kesenangan ketika didoakan oleh antum. Jadi jangan meremehkan permintaan seperti itu, karena itu termasuk memudahkan urusan orang lain, termasuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Dan itu termasuk amalan Islam yang paling afdal. Baik, InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.